Oke everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yaitu SEI, yang mana SEI ini merupakan salah satu blockchain layer 1 juga. Dan teman-teman ada yang request nih untuk SEI ini lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan lebih berfokus ya untuk bahas beberapa hal seputar SEI seperti technical analysis dan price action-nya sampai ke beberapa fundamental seputar SEI ini sendiri. Mulai dari data-data dan juga saya akan coba jelasin nih buat SEI ini tuh project apa sih sebenarnya. Dan sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang mungkin nih tertarik buat koin favoritnya atau mungkin altcoin yang teman-teman hold saya analisa atau saya review nih teman-teman, boleh banget feel free tulis aja requestan kalian di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan di sini juga saya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, oke kita langsung mulai aja buat pembahasannya. Dimana kayak biasa ya, kalau kita tinjau berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau kita lihat datanya by CMC atau coinmarketcap.com, berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya per video ini saya record yaitu di tanggal 22 Maret 2025. Saya ini per video ini saya ambil ada di posisi ke-69 berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan ini tepat berada di antara Stacks dan juga The Grab atau GRT dan ini posisinya sangat mungkin berubah di kemudian hari ya. Dan kalau misalkan kita coba cek nih mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya ini tuh project apa sih? Jadi kalau kita lihat ya, SEI Network atau SEI ini merupakan salah satu blockchain layer 1 seperti yang tadi saya katakan, yang mana ini dioptimalkan untuk pertukaran aset digital dengan berbagai aplikasi termasuk DeFi, gaming, dan juga NFT nih teman-teman. Di mana fitur unggulannya ini sendiri adalah kecepatan transaksi yang relatif tinggi dengan mekanisme konsensus yang cenderung udah canggih nih. Dan di sini inovasi utama saya adalah kemampuannya untuk mengatasi blockchain trilema, menjaga keseimbangan antara desentralisasi, skalabilitas, dan juga keamanan jaringan. Dan harusnya teman-teman udah tahu nih bahwasannya memang berbagai project ini biasanya mengalami yang namanya blockchain trilemma ini. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk keunikannya, SEI sendiri di sini yang menjadi pembeda utama antara SEI dengan berbagai project lainnya adalah kemampuan EVM-nya atau Ethereum Virtual Machine-nya, yang mana dia diparalelkan nih dan sehingga memungkinkan hasil yang dikeluarkan itu relatif hasil yang cukup oke, cukup tinggi dan juga finalitas yang cukup cepat nih teman-teman. Dan fitur ini juga dibarengi dengan konsensus Twin Turbo yang menempatkan SEI ini sebagai pilihan utama bagi developer dan pengguna yang mencari platform blockchain yang cepat, aman, dan dapat diskalakan untuk transaksi aset digital. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini teman-teman juga bisa baca-baca nih seputar fitur-fitur dari SEI ini, kemudian berbagai hal lain seputar SEI ini. Dan saya juga sangat merekomendasikan ya buat teman-teman itu baca-baca artikel yang seperti ini. Dan kayak biasa karena saya nggak di-endorse, jadi teman-teman boleh banget buat baca berbagai artikelnya dari sumber manapun asalkan teman-teman tahu bahwasannya sumbernya ini kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan oke, kita langsung aja coba pindah dulu ke chartnya buat SEI. Ya teman-teman harusnya bisa lihat ya bahwasannya ini chart, kalau teman-teman notice juga SEI ini udah mulai masuk ke fase downtrend atau fase bearish-nya, di mana memang sebelumnya di tahun 2023 dan dekat-dekat 2024 awal ya, ini SEI ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur dari bottom-nya yang di sini ke top-nya di atas itu 1000-an% lebih teman-teman buat return dari SEI. Tapi ketika di tengah-tengah tahun 2024 atau lebih tepatnya nih di akhir-akhir di pertengahan Maret ya 2024 ini menjadi topnya dan mulai koreksi nih setelah itu dan kalian bisa lihat untuk harganya sekarang per video ini saya record ada di sekitar $0,19 per koinnya. Dan di sini kalian bisa lihat buat SEI ya, teman-teman bisa notice bahwasannya ada trend line yang terbentuk dari pergerakan harga SEI ini, yang mana di sini kalau kita tarik dari swing high to swing low-nya, ya kita coba gunakan Fibonacci ke sini teman-teman, tapi saya perlebar supaya kalian bisa lebih jelas buat lihatnya. Maka teman-teman akan menjumpai bahwasannya high point-nya yang selanjutnya ini tepat ada di kisaran area 0,5-nya atau di kisaran area 0,5 dari angka Fibonacci-nya teman-teman. Dan di sini saya ternyata gagal juga untuk mempertahankan area ini sehingga dia harus terkoreksi kembali ke level-level harga selanjutnya.
Dan kayak biasa juga saya udah marking beberapa area yang tentu berdasarkan sudut pandang saya merupakan important area yang bisa mungkin teman-teman tinjau juga ketika hendak melakukan analisa mandiri. Dan di sini ada beberapa probability yang mungkin bisa saya sampaikan seputar price action dari SEI ini. Tapi ya tentunya teman-teman ini cuman murni pendapat saya dan murni analisa saya. Cuman POV saya semata dan tentu sangat mungkin salah. Dan maka dari itu teman-teman sangat diwajibkan untuk melakukan analisa mandiri juga teman-teman. Karena ini bukan saran finansial sama sekali. Nah di sini yang pertama ada potensi ya buat saya ini untuk uji lagi atau testing lagi ke demand areanya. Yang mana demand areanya ada di sini ya teman-teman lebih kurang. Dan hal ini karena kalian bisa lihat ya, momentum atau selling pressure dari SEI yang sangat kuat nih teman-teman. Kalian bisa notice nih, kalian bandingin untuk momentum penurunannya yang cenderung sekali nafas dengan kenaikan ya teman-teman. Yang mana dia baru naik dikit, yang mana ini tentunya cuman testing aja ya teman-teman ya. Karena saya udah sering kasih tahu bahwasannya banyak banget habit-habit di berbagai koin yang mana dia, breakdown, kemudian dia testing dulu di resistance-nya yang sebelumnya adalah demand area dan kemudian baru kembali terkoreksi kembali atau terkoreksi lagi. Nah, di sini ya kalian bisa notice nih teman-teman, bahwasannya, untuk SEI dia breakdown atau baru aja breakdown dari demand zone yang ada di sini, dia menjadikannya resistance dan selanjutnya dia, turun lagi dan mendekati ke demand area yang ada di sini. Dan kalian juga bisa lihat ya, turunnya ini apabila dibandingkan dengan kenaikannya, ini cenderung lebih impulsif teman-teman, sementara kenaikannya itu cenderung lebih korektif gitu. Dan maka dari itu, nggak heran kalau misalkan dalam beberapa waktu dekat ke depan, saya ini akan coba testing lagi ke demand areanya dan let's see, apakah demand area yang di sini mampu menahan pergerakan harga dari SEI, mengingat kita belum pernah nih bermain di bawah demand area ini lagi, setelah SEI ini memang melakukan impulsif atau pergerakan yang cukup impulsif ini ya teman-teman ya, atau lonjakan kenaikan yang cukup impulsif di sini dan setelah kenaikannya kita belum pernah nih melihat SEI ini terkoreksi di bawah demand area ini. Dan maka dari itu mungkin teman-teman harus perhatikan nih demand areanya yang ada di sini. Dan if untuk SEI ini terbreakdown atau terkoreksi dari demand area atau demand zone yang ada di sini, maka secara bias para pelaku pasar mungkin akan lebih cenderung mengarah ke bias yang cenderung bearish atau bias penjualan karena memang untuk SEI ini ada potensi jika dia breakdown dari demand area ini maka akan mengulangi kejadian serupa nih yang sebelumnya sempat terjadi. Yaitu dia bisa aja breakdown and then testing dulu ke resistance yang sebelumnya adalah area supportnya dan terkoreksi kembali ke level-level harga yang lebih rendah teman-teman. Ada potensi seperti itu. Dan itu untuk salah satu probabilitasnya dan ada pun probability yang lain di mana jika saya ini ternyata di demand area ini mendapatkan tekanan buyers atau tekanan beli yang cukup signifikan yang mana nanti mungkin dapat teman-teman lihat indikasinya dari adanya mungkin candle-candle yang impulsif dan sebagainya yang tentunya candle kenaikan ya teman-teman. Let's say kayak bullish engulfing dan sebagainya yang mana menunjukkan adanya intensi buyers yang cukup signifikan di demand area ini, maka ada potensi nih buat say, dalam jangka waktu dekat hingga menengah jika memang hal tersebut yang terjadi, which is itu ada, permintaan dari demand yang cukup signifikan dan ada lonjakan kenaikan harga yang cukup signifikan sebagai konfirmasi, maka ada potensi buat say dalam jangka waktu dekat hingga menengah testing dulu nih ke resistance-nya yang ada di atas sini teman-teman, untuk menguji kembali area supply-nya. Dan jika ini bisa breakout teman-teman, maka ada potensi ya saya ini bisa aja melanjutkan penguatannya ke level-level harga yang lebih tinggi. Dan I think ya teman-teman, kalau misalkan nanti saya ini merupakan salah satu altcoin yang mungkin kebagian liquidity ketika let's say bull run nanti atau mungkin paling enggak, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, let's say US dan sebagainya secara makroekonomi udah lebih mendukung untuk cryptocurrency atau lebih memberikan hawa segar lah ya buat, aset-aset beresiko, maka mungkin aja saya bisa nih paling enggak testing lagi ke resistance atau supply areanya yang ada di sini ketika hal-hal tersebut terjadi teman-teman. Jadi ini juga area supply yang teman-teman bisa pertimbangkan nih, yang mana ini juga beririsan dengan, trendline ya dari SEI sendiri yang selalu di-respect nih oleh pergerakan dari price action-nya, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat dari stochastic RSI-nya juga udah menunjukkan area yang oversold atau jenuh jual dan ya kalau misalkan, RSI ini atau stochastic RSI ini mulai climbing up, hopefully juga bisa diikuti dengan price action-nya teman-teman dari SEI ini. Dan kalau kita coba intip juga dari segi data teman-teman, jadi kita nggak lihat dari price action aja, kita coba intip dari segi data-data seputar SEI. Let's say dari sini dulu. Nah, untuk data dari Diva lama, di sini tercatat per video ini saya record TVL dari SEI ini lebih kurang sebesar 332,3 million of dollar dan ini memang mengalami, kenaikan ya, cenderung naik dari sebelum-sebelumnya. Namun, I think ya sebenarnya TVL dengan angka segini
Sebenarnya memang cukup besar, tapi kalau teman-teman bandingin sama berbagai blockchain layer one lainnya, teman-teman bisa bandingin sendiri nih, itu sebenarnya I think ya, ini cukup kecil teman-teman buat TVL-nya. Mengingat ini kan blockchain layer one ya, dan kalau teman-teman bandingin sama yang lain, let's say kayak misalkan, kita bandingin sama Solana deh teman-teman, atau Ethereum ya. Kalau Ethereum sih pasti jauh banget teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat nih, Ethereum jauh banget, dan bahkan kalau kita bandingin sama L2 nih ya, kita bandingin sama Arbitrum, ini cukup jauh teman-teman secara TVL. Jadi sebenarnya TVL segini ini tidak terlalu besar teman-teman, tapi paling enggak memang mengalami kenaikan nih teman-teman dari waktu ke waktu untuk ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat datanya juga dari, token terminal nih, ya token trading volume dari dan juga core developer ya mungkin memang, belum perform nih teman-teman, terutama token trading volume-nya memang masih mengalami penurunan terus-menerus. Dan di sini kalau kita lihat dari, sini teman-teman ya. Nah, kalian tuh bisa notice bahwasannya buat ini memang sebenarnya adalah salah satu project yang di-invest atau di-back oleh berbagai venture capital. Mungkin teman-teman kenal beberapa seperti Multicoin Capital, Jump Capital, kemudian Delphi Digital, dan berbagai venture capital lainnya seperti Coinbase dan berbagainya. Yang mana teman-teman juga bisa cek sendiri di sini. Dan kalau kita coba cek juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu, buat ini jadwal vesting-nya itu cenderung ada atau cenderung diterapkan yang namanya linear unlock. Jadi sebenarnya saya udah sering jelasin buat linear unlock ini apa. Teman-teman boleh banget nonton video-video saya yang sebelumnya. Dan intinya di setiap harinya nih teman-teman kalian bisa lihat di tanggal 22, 23 dan seterusnya. Ini dia unlock lebih kurang 0,06% dari total supply-nya, dan itu ditujukan untuk saat ini setidaknya dalam jangka waktu dekat itu ditujukan untuk ekosistem reserve dan juga foundation ya teman-teman buat unlock tokennya dari Dan kalau kita coba lihat juga dari segi analytic, kita pindah ke analytic-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di Q1 ini ya ini seperti berbagai altcoin lainnya terkoreksi sangat signifikan, yaitu di atas 50% nih, bahkan lebih tepatnya di angka minus 51,3%. Dan let's see ya, kita coba lihat apakah di bulan Maret ini saya bisa memperbaiki return-nya menjadi lebih better lagi, atau paling enggak misalkan dia berkurang dulu deh minusnya teman-teman, atau mungkin bisa jadi hijau sedikit, itu udah bagus banget. Tapi atau enggak justru saya akan melanjutkan nih pelemahannya, bahkan mengalahkan return negatifnya di bulan Februari sebelumnya, yang mana minusnya itu minus 24,3%. So, gimana menurut kalian seputar ini? Apakah masih cenderung menarik buat teman-teman semuanya? Atau menurut kalian, better yang lain deh, mungkin altcoin lain lebih menarik secara price action dan juga fundamentalnya? Feel free tulis di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian. Dan thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton video analisa ini sampai habis, dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, boleh request aja langsung di kolom komentar di bawah. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.